Tapi lu udah bilang soal ini sama ibu lu? Udah kok, udah. Tadi sambil makan sebelum gua kesini. Terus apa kata dia? Ya dia mah mau-mau aja sih. Orang dia juga udah kenal sama Bang Topan. Oh, gitu. Iya, gimana Bang? Ya udah, gua sih kalau emang lu percaya sama gua, ya gua siap-siap aja, Dot. Asalkan lu bener-bener percaya sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Ya enggak lah, ngapain gua datang ke sini kalau gua masih ragu? Daripada gua titip ke si Robi. Ayo. Iya. Emang kapan lu mau berangkat? Ya ntar sih, nunggu paspornya jadi dulu. Ya paling minggu depan lah. Oh, gitu. Oke. Nice. Sip kalau gitu. Udah nggak harus mikirin ini lagi gua. Ngapain yang begitu aja dipikirin, Dot? Tadinya gua ragu Bang. Gua takutnya lu jatuh cinta lagi sama ibu gua. Ngaco lu. Mana mungkin gue jatuh cinta sama dokter? Gue juga tahu diri kali, Dot. Punya apa gue berani deketin ibu lu? Lagian harus boxing dulu Bang sama gua kalau mau deketin ibu gua. Kalau ibu lu yang deketin gua, gimana? Waduh. Setelah percakapan itu, suasana menjadi lebih tenang. Topan melanjutkan rutinitasnya mencuci sepeda. Sementara Dot masuk kembali ke rumah dengan pikiran yang campur aduk. Ada rasa lega karena titipan untuk ibunya sudah diterima oleh Topan. Tapi juga ada kekhawatiran yang ia sembunyikan rapat-rapat. Di sisi lain, Bhumika duduk di ruang tamu. Ia merenung sambil menatap cangkir teh yang mulai dingin di genggamannya. Ada perasaan hangat setiap kali Topan muncul di sekitarnya. Tapi, ia juga sadar bahwa situasi tidak sesederhana itu. Ia masih seorang ibu yang harus menjaga hati anaknya. Apalagi Dot begitu protektif. Hari mulai beranjak siang. Kehidupan di kampung tampak biasa saja. Tapi gosip kecil soal kedekatan Bhumika dan Topan Pelen-Pelen menyebar. Pak Rungkat, dengan sikap sok tahunya, menjadi bahan tawa sekaligus pemicu obrolan antar warga. Beberapa orang menganggapnya serius, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala melihat tingkahnya. Di kamar, Dot berbaring sambil menatap langit-langit. Bayangan Gea di Australia membuatnya rindu, tetapi wajah ibunya dan sosok Topan terus muncul dalam pikirannya. Ia tahu, begitu ia pergi, banyak hal bisa berubah tanpa sepengetahuannya. Topan sendiri, setelah selesai dengan sepedanya, masuk ke dalam rumah kecilnya. Ia merebahkan diri di kursi kayu yang usang, mencoba menenangkan hati. Titipan dari Dot barusan bukan hal kecil. Itu berarti sebuah kepercayaan besar yang diberikan padanya. Namun, jauh di dalam dirinya, ada perasaan yang sulit ia abaikan. Perasaan yang perlahan tumbuh sejak ia sering bertemu Bhumika. Hari itu berakhir dengan masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Mereka tidak sadar, benang-benang tipis yang menghubungkan satu sama lain mulai menguat. Dan di balik itu semua, gosip kampung terus berputar. Menunggu waktu untuk pecah menjadi masalah yang lebih besar. Hari itu berakhir dengan masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Mereka tidak sadar. Benang-benang tipis yang menghubungkan satu sama lain mulai menguat. Dan di balik itu semua, gosip kampung terus berputar. Menunggu waktu untuk pecah menjadi masalah yang lebih besar. Malam mulai turun, angin berhembus pelan melewati pepohonan di sekitar rumah Bhumika. Di dapur, ia menyiapkan makan malam sederhana. Sesekali ia menoleh ke ruang tamu, tempat Dot yang masih duduk dengan ponselnya terlihat tak fokus. Sehabis makan, Dot masuk ke kamarnya lebih cepat dari biasanya. Ia ingin istirahat, sekaligus menghindari perasaan aneh yang terus menghantui pikirannya tentang ibunya dan Topan. Sementara itu, Bhumika sendiri hanya bisa menarik napas panjang. Ia tahu, cepat atau lambat, harus ada penjelasan yang jujur. Topan di rumahnya masih terjaga. Lampu kecil menyala, sementara ia duduk menatap sepedanya yang sudah rapi bersih. Ia teringat ucapan Dot sore di tadi tentang titipan, tentang rasa percaya, sekaligus tentang kekhawatiran jika ia jatuh cinta lagi pada Bhumika. Kata-kata itu mengendap dalam hatinya. Ia tidak ingin melukai siapapun, tapi juga tidak bisa menolak rasa nyaman yang muncul tanpa diminta. Di sisi lain kampung, Pak Rungkat masih saja ngobrol dengan beberapa warga di pos ronda. Suaranya terdengar lebih keras dari yang lain. Seolah gosip itu adalah berita penting yang wajib semua orang tahu. Walau sebagian hanya menanggapinya dengan tawa,
Tetap saja, bisik-bisik mulai menyebar. Malam itu berakhir dengan tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ada perasaan-perasaan baru yang mulai tumbuh. Perasaan yang sulit diucapkan, tetapi nyata adanya. Dan tanpa mereka sadari, keputusan-keputusan kecil yang mereka ambil mulai mengarah pada perubahan besar dalam hidup mereka. Matahari pagi menembus sela-sela jendela rumah Bhumika. Aroma teh hangat dan gorengan yang baru saja selesai digoreng memenuhi dapur. Bu Omika duduk sambil menunggu Dot bangun. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar, dan Dot muncul dengan wajah masih kusut karena kantuk. Sarapan berlangsung dengan singkat. Dot lebih banyak diam, hanya sesekali menatap ibunya, dengan rasa canggung yang sulit ia jelaskan. Bhumika sebenarnya merasakan hal itu, tapi memilih tidak menanyakan. Ia tahu, anaknya sedang menyimpan banyak pikiran. Selesai makan, Dot bersiap untuk berangkat mengurus dokumen keberangkatannya lagi. Sebelum keluar, ia sempat menatap ibunya lama, seolah ingin memastikan sesuatu, lalu akhirnya tersenyum kecil dan berangkat. Tak lama setelah itu, suara bel sepeda terdengar di depan rumah. Topan muncul dengan wajah segar, membawa beberapa sayur segar dari pasar. Ia sengaja membelikan sebagian untuk Bhumika, dengan alasan kebetulan lewat. Meski awalnya menolak karena merasa sungkan, akhirnya Bhumika menerima dengan senyum yang malu-malu. Mereka berbincang sebentar di teras. Obrolan ringan saja, tapi cukup membuat suasana jadi hangat. Dari kejauhan, ada beberapa tetangga yang melihat. Sebagian hanya tersenyum simpul. Sebagian lain berbisik-bisik sambil melanjutkan jalan. Sementara itu, di pos ronda, Pak Rungkat yang baru saja selesai menyapu halaman, sudah menerima laporan kecil dari warga yang lewat. Semangat gosipnya makin membara, membuat ia merasa berkewajiban mengawasi lebih jauh. Hari itu pun berjalan seperti biasa. Tapi benang yang mengikat hubungan antara Bhumika dan Topan makin terasa erat. Sedangkan gosip di kampung mulai berkembang pelan. Bagai api kecil yang menunggu tiupan angin untuk membesar. Menjelang sore, suasana rumah Bhumika sepi. Dot masih sibuk dengan urusan keberangkatannya. Jadi, hanya Bhumika yang ada di rumah. Ia duduk di teras sambil menyulam kain, mencoba menenangkan pikirannya yang belakangan sering kacau. Tidak lama, suara khas bel sepeda terdengar lagi. Topan datang, kali ini tanpa membawa apa-apa, hanya senyum sederhana yang menenangkan. Ia berhenti di depan pagar, menyapa dengan sopan, lalu menawarkan diri untuk membantu jika ada pekerjaan rumah. Awalnya Bhumika menolak dengan halus, tapi akhirnya luluh ketika Topan bersikeras membantu membetulkan keran air di dapur yang sudah lama bocor. Mereka bekerja bersama, sesekali bercanda kecil, hingga tawa ringan terdengar di dalam rumah. Momen sederhana itu membuat suasana jadi akrab, seolah-olah mereka sudah lama saling mengenal. Setelah selesai, mereka duduk berdua di teras, menikmati teh hangat. Sore itu terasa berbeda. Tidak ada kata cinta, tidak ada pengakuan apa-apa, hanya keheningan nyaman yang sulit dijelaskan. Pandangan mereka sempat bertemu, membuat Bhumika buru-buru mengalihkan mata ke halaman. Topan sendiri hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu perasaan itu mulai tumbuh. Tapi ia juga sadar harus berhati-hati. Kepercayaan Dot terlalu besar untuk ia hianati. Matahari mulai turun, meninggalkan langit jingga. Sebelum pulang, Topan berpamitan dengan sopan. Bhumika hanya mengangguk. Namun setelah pintu tertutup, ia menempelkan tangannya di dada. Jantungnya berdebar lebih kencang daripada biasanya. Di luar, Topan mengayuh sepedanya pelan. Sore itu terasa panjang baginya. Ada rasa bahagia yang tidak bisa ia hindari, meski diiringi bayangan kerumitan yang mungkin muncul di kemudian hari.